Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, kita lanjuti cerita Aisyah ya. Aisyah ini belum selesai bahasan aku. Nah, kemarin itu kita kan sudah sampai waktu si Aisyah marah sama Rasulullah, ingat tak? Boro-boro marah sampai lali. Apa Mi? Cantik Mi. Perasaan aku tuh. Ayo. Nah, udah lewat. Aku ingat dia yang mengintai itu, Pak. Mengintai Rasulullah. Mengintai Apa Rasul. dia yang marah di madu itu cek mana? Marah itu Iya, ada yang kayak Yang itu. marah siapa itu? Nah, Rasul kegiliran itu tuh. Iya. Siapa Hafsa? iya, Hafsa. iya, akhirnya dia ini Nganter ke makam. akhirnya dilempari Aisyah kan, gitunya nampaknya sudah. Nah, sekarang apa yang diucap tuh? Kira-kira. Oke, Aisyah menuturkan, suatu ketika Rasulullah berkata kepadaku, sesungguhnya aku tahu kapan engkau senang kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku. Aku bertanya, bagaimana engkau mengetahuinya? Lalu beliau menjawab, jika engkau senang kepadaku maka engkau akan mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Oh iya. Nah, jadi Demi yang Tuhan yang iya, demi Tuhannya Muhammad. Tapi jika engkau sedang marah maka engkau akan mengatakan tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Jika engkau sedang senang kepadaku maka engkau akan mengatakan tidak, demi Tuhannya Muhammad. Tapi jika engkau sedang marah maka engkau akan mengatakan tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Kayak gitu. Jadi nama Nabi pun tidak akan disebut oleh Aisyah. Saking dia kesalnya dengan Nabi Muhammad kayak gitu. Aisyah berkata, itu benar, demi Allah wahai Rasulullah, aku hanya bisa menjauhi namamu. Jadi tidak akan menyebutkan nama Nabi Muhammad ketika beliau marah kepada Nabi. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat kelebihan apa sih yang ada pada diri Aisyah. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Safwan. Ada 7 kelebihan. Kelebihan itu Aisyah menjawab sendiri bahwa kelebihan itu adalah, yang pertama, malaikat membawa gambarku dalam mimpi kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menikahiku saat aku berumur 7 tahun. Lalu aku diserahkan atau serumah dengan Nabi Muhammad saat beliau berumur 9 tahun. Kemudian beliau menikahi denganku saat aku perawan, dan itu hanya beliau lakukan denganku. Kemudian wahyu yang turun kepada beliau saat beliau ada bersama denganku dalam satu selimut. Jadi ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang bersama Rasulullah, tidak bersama istri-istri yang lain, kayak gitu ya. Aku adalah orang yang paling beliau cintai, dan aku juga adalah putri dari orang yang paling beliau cintai, yaitu Abu Bakar. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepadaku di saat semua umat nyaris celaka karena kasusku. Tahu kasusnya? Kasusnya itu ketika Aisyah itu ikut sama Nabi pada saat itu giliran. Kemudian Aisyah itu dalam perjalanan mau ke suatu tempat, kehilanganlah kalung. Nah, kalung yang hilang itu mau dicari oleh Aisyah. Jadi karena mencari kalung tadi, Aisyah tertinggallah rombongan dengan Rasulullah. Rasulullah sudah jauh, Aisyah masih di sana sibuk mencari kalungnya. Nah, pada saat itu ada Sofwan itu melihat Aisyah cuman untuk melihat dengan keamanan yang akan terjadi pada Aisyah tadi, maka dia menguntit aja kayak gitu, bukan untuk berbicara saja dengan Aisyah, tidak, tapi untuk menguntit aja supaya tidak terjadi sesuatu kepada Aisyah. Nah, pada kasus ini akhirnya banyak yang ngomong, orang-orang munafik termasuk pokoknya kaum munafik itu mengatakan bahwa si Aisyah itu sudah berbuat yang tidak baik dengan si Safwan tadi kayak gitu. Nah, iya, difitnah. Itu menjadi salah satu bentuk senjata.
akhirnya kan Nabi Muhammad itu mendiamkan. Nabi Muhammad menunggu wahyu apa yang akan dikatakan oleh Allah dengan kasus dia ini. Nah, akhirnya muncullah surat akibat kejadian ini, surat Al-Quran. Kemudian aku melihat Jibril dan tidak ada satupun dari istri beliau yang pernah melihatnya. Lalu kelebihan yang lain dari Aisyah, Rasulullah itu meninggal di rumahku dan saat itu tidak ada yang mengurusnya kecuali aku dan malaikat. Maksudnya yang mengurus Nabi itu adalah hanya istri beliau, Aisyah, seperti itu. Itu adalah kelebihan dari Aisyah. Sebenarnya banyak sekali kelebihan dari Aisyah, yaitu kezuhutan dia. Aisyah itu keluarga dari Abu Bakar. Abu Bakar itu terkenal dengan bangsawannya ya. Tapi beliau tidak menggunakan harta orang tuanya atau harta yang diberikan oleh Rasulullah itu untuk dirinya sendiri. Kebanyakan dia sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini disebutkan dalam Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku tidak merasa senang jika dalam 3 hari berikutnya masih tersisa sedikit darinya, kecuali yang aku persiapkan untuk membayar hutang. Nah, di sini dikatakan bahwa Rasulullah itu walaupun banyak harta yang dimilikinya, banyak harta yang dimilikinya, beliau itu tidak senang. Walaupun hartanya banyak, tapi utangnya juga banyak. Mendinglah dia tidak punya hutang. Nah, jadi katanya seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku tidak merasa senang jika dalam 3 hari berikutnya masih tersisa sedikit darinya, kecuali yang aku persiapkan untuk membayar hutang. Jadi kalau misalnya ada hutang, langsung dibayar. Kayak gitu maksudnya, kayak gitu ya. Dan itu memang tidak, dan hutang itu pun tidak menyenangkan seseorang. Nah, kayak gitu. Dan kita, kalau aku pribadi, kalau punya hutang rasanya macam mana ibu-ibu pasti terpikir terus iya, ada aman. Aisyah berkata, Rasulullah meninggal dunia tanpa meninggalkan sedikit pun makanan di rumahku, kecuali sedikit gandum yang tersisa di atas rak. Aku terus makan darinya dalam waktu yang cukup lama, tidak habis-habis. Hingga akhirnya aku timbang dan barulah habis. Maksudnya ini ditimbang itu dia kasih ke yang lain. Amr bin Al-Haris, saudara Ummul Mukminin Juwairiyah. Nah, ini adalah Juwairiyah binti Al-Haris, ini adalah salah satu istrinya beliau juga. Nanti kita akan sampai insyaallah kalau sampai ya, karena banyak masih runtutannya Juwairiyah nih. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan, walaupun hanya 1 dinar atau 1 dirham, atau seorang budak laki-laki, atau seorang budak perempuan, atau apapun juga, kecuali seekor keledai berwarna putih yang biasa beliau naiki, kemudian senjata dan tanah yang telah beliau wasiatkan menjadi sodako bagi musafir. Sebenarnya Rasulullah itu ada harta, tanah, tapi yang dia gunakan hak tanah itu bukan untuk dia, tapi untuk disodakokan bagi orang-orang yang musafir. Rasulullah itu sebenarnya kaya, tapi di sini ya aku baca di cerita sahabat yang lain waktu beberapa hari yang lalu, itu siapa ya Mbak ya yang meninggalkan ini, ketika kamu meninggal janganlah kamu tidak meninggalkan untuk keluargamu. Karena apa? Karena ketika kita meninggal, kalau keluarga kita kelaparan, kan kelaparan itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Makanya dianjur Abu Zar ya. Nah, Abu Zar, yo ingat. Jadi makanya Abu Zar itu mengatakan bahwa ketika kita meninggal
cobalah sisihkan untuk ahli waris kita kayak gitu. Nah, jangan sampai ahli waris kita meminta, mengemis karena kekurangan kayak gitu. Tapi kenapa Rasulullah meninggal dunia tidak memberikan apa-apa? Kenapa? Ada yang tahu? Karena Rasulullah itu yakin bahwa yang pertama rezeki itu pasti akan diberikan kepada Ummul Mukminin, istri-istrinya, dan umat muslim itu akan menjaga Ummul Mukminin. Maka walaupun beliau tidak memiliki harta, tetangga-tetangga Nabi itu akan memberikan susu kepada Ummul Mukminin, dan teman-teman sahabat-sahabat yang lain akan memberikan kurma, ada yang memberikan dirham. Tapi kebanyakan untuk istri-istrinya banyak yang mensodakokannya, jadi secukupnya aja ya gitu. Dan ada kisah Aisyah, dia itu dikasih sekarung berapa ratus ribu ya, 180.000 dirham. Kemudian uang itu dikasihkannya semua kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi diingatkan oleh temannya, kenapa kamu tidak mengambil sebagian atau sedikit saja untuk ini, untuk dirimu? Padahal pada saat itu Aisyah itu bajunya sedang ditambal kayak gitu. Jadi Aisyah ngomong, kenapa kamu tidak memberitahukan aku sebelumnya? Maksud Aisyah, kalau sebelumnya dikasih tahu ya bahwa tinggalkanlah sedikit saja untuk dirimu, mungkin Aisyah akan meninggalkan untuk dia. Tapi karena yang di dalam pikiran Aisyah adalah harta itu untuk orang yang membutuhkan, maka dia memberikan semuanya tanpa sisa kayak gitu. Itulah Aisyah. Aisyah meriwayatkan, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dengan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau meninggal dunia. Jadi memang bukan karena tidak punya, tapi mereka itu mempunyai sifat zuhud atau sederhana. Mereka sebenarnya ada, tapi mereka gunakan itu secukupnya kayak gitu. Nah, aku baca lagi ya. Aisyah berkata, pada suatu hari seorang wanita dari kalangan Ansor masuk ke rumahku. Ia melihat kasur Rasulullah hanya berupa kain yang dilipat. Pada saat itu yang dilihat adalah cuman kasur. Kasur Rasulullah itu bukan kasur yang kayak gitu, spring bed atau kasur busa yang tebal, bukan, tapi kain yang dilipat kayak gitu. Maka kaum Ansor tadi ya, wanita Ansor tadi segera pulang ke rumahnya dan mengirimkan kasur yang isinya terdiri dari wul. Ketika Rasulullah masuk ke rumah, beliau bertanya kepada Aisyah, "Apa ini?" Aku menjawab, "Tadi Pulanah dari kalangan Ansor berkunjung ke sini lalu melihat kasurmu, maka ia pulang dan mengirimkan kasur ini." Rasulullah berkata, "Kembalikan kasur ini kepadanya." Aku tidak mengembalikannya karena aku senang kasur itu ada di rumahku. Rasulullah pun menyuruhku mengembalikannya sebanyak 3 kali. Kekeh Aisyah tak galak. Rasulullah nyebut lagi kan. Kekeh 3 kali, bukannya sekali baik. Lalu beliau bersabda, "Wahai Aisyah, kembalikanlah. Demi Allah, jika aku mau, maka Allah akan memberiku bergunung-gunung emas dan perak." Bagi Rasul itu minta sudah, insya Allah dikabulkan, dikasih. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Dia takut dengan kenikmatan yang ada mungkin akan melalaikannya, kayak gitu. Aisyah menuturkan, sejak Nabi Muhammad wafat, aku tidak pernah makan kenyang kecuali kenyang karena menangis. Seluruh keluarga Muhammad tidak pernah kenyang hingga beliau wafat. Jadi si Aisyah mengatakan bahwa dia itu tidak pernah merasa sejak Nabi Muhammad wafat ya, dia tidak pernah merasa kenyang kecuali menangis. Jadi dia tuh masih merasakan kesedihan setelah Rasulullah wafat.